Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Orang yang pertama kali berdalil dengan ayat itu di dalam gedung PBB di New York adalah Soekarno. Jadi manusia yang pertama kali membacakan qola ta'ala di gedung PBB itu Soekarno. Semangat perjuangan mendirikan negara Republik Indonesia. Dalam perjuangan melawan Belanda sedang meminta dukungan dunia atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Isu yang berkembang pada zaman itu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Nggak usah diatur Belanda, kita yang mengatur sendiri. Itu yang disebut isunya waktu itu self-determination, ya, hak menentukan nasib sendiri. Jadi kita harus punya pemerintahan sendiri, bukan diatur oleh Belanda. Ya konteksnya waktu itu ya sepertinya benar bahwa bangsa-bangsa di dunia harus merdeka, diatur oleh bangsa itu sendiri, tidak boleh diatur oleh bangsa orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang bisa merubah nasib kita. Belanda kita usir, kita bikin negara Republik Indonesia, kita atur sendiri. Itulah iya sepolitik. Ya ketika Soekarno yang mengatakan begitu ya saya setuju aja. Ya, kalau ayat ini dijadikan argumentasi hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dalam tanda kutip merdeka. Tetapi ketika ayat itu diartikan bahwa Allah menunggu kita, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Artinya bahwa Allah tergantung kepada keinginan kamu. Tergantung kamunya merubah enggak. Kalau kamunya pengen rubah, Allah merubah. Kalau kamunya tidak, ya Allah tidak. Nah, yang saya tanyakan, sejak kapan Allah bergantung kepada kamu? Kalau makna yang asli ayat itu, maknanya begini, sesuai dengan teks ayat sebelum dan sesudahnya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kalau Allah menentukan bangsa itu miskin, ya miskinlah dia. Kalau menentukan bangsa itu kaya, kayalah dia. Hatta sekalipun mereka pengen kaya, yang gak bisa kaya kalau Allah tidak menghendaki kaya. Kalau mereka ingin sehat, tetap aja sakit kalau Allah tidak menghendaki sehat. Jadi yang bisa menentukan merubah nasib bangsa adalah Allah juga. Disinilah makanya
Kalau ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, itu maknanya seperti itu. Jadi yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sekalipun mereka ingin merubah nasib tetap tidak akan bisa berubah. Yang bisa merubah hanya Allah kok. Wa idza ayat itu kan setelahnya wa idza aradallah su'an biqaumin ya fala maraddalahu. Kalau Allah menghendaki bencana keburukan suatu kaum, la maraddalahu, enggak akan bisa menolaknya. Itu ayat sesudahnya. Jadi maknanya apa? Kalau menentukan cilaka ya cilakalah kamu. Kalau menentukan bahagialah kamu ya bahagialah kamu. Allah yang bisa merubah. Ayat itu konteksnya seperti itu. Tetapi kenapa dibaca di PBB sebagai alat untuk membuktikan bahwa kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri? Nah itu kan sepotong ayat karena yang menjadi keliru itu di kalimat hatta. Ketika hatanya diartikan kecuali, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa hatta kecuali yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti Allah tidak bisa merubah nasib suatu bangsa, tapi bangsa yang merubah sendiri. Jadi Tuhan bukan Allah, nggak bisa merubah nasib orang tuh. Masa Allah tergantung? Jadi gue salah, siapa yang pinter beli, bakal beli ya wis. Bakal sana pinter ya wis, mangga pinter. Jadi berarti sih nurut siapa kini? Dilihat dari sisi mana saja ayat itu tidak relevan untuk dikatakan bahwa kita bisa merubah nasib. Kita nggak usah berteori, secara realita saja. Kamu bisa merubah nasib, kamu enggak. Tujuh sing anak-anaknya kayak pengen sugi beli, lo sugi ya. Yang buktikan lah, buktikan terkasih serok los. Tetanggone pirang tahun sugian cang. Kalau semua orang bisa menentukan nasibnya sendiri, pengen sugi kabeh, tulis sugi kabeh. Pengen waras, tulis waras kabeh. Insya Allah langkah dokter, langkah polisi kan. Tulis sewise wong sedunia sugi kabeh. Ketemu seneng beli. Seneng beli wong alam dunia sugi kabeh. Sejak manusia sealam dunia kaya semua, maka manusia sealam dunia sengsara semua. Gendeng melorot, kudu didangdani dewek. Man kadi mewi sugi. Klambi basu dewek. Bitarmine wisugi. Klambi soek jahit dewek. Karena mandarkume wis sugi. Nandur pari masul, nandur ngoyos, mupuk, ngebod, nutu, ngliwet, modar, wisugi kabeh sih. Takdir ya. Terus apa sih bedanya nasib dengan takdir itu? Bagian. Kalau takdir, jadi ada nggak takdir tuh? Seperti apa takdirnya Allah tuh? Ya seperti apa? Sekarang begini, sebentar ya. Manusia beranggapan aku bisa. Karena sehari-hari kita merasakan kita bisa. Kerentek gening hati, pengen nginung. Konfirmasi ke otak. Otak instruksi ke saraf. Menggerakkan tangan. Tangannya nyelodor. Wis. Instruksi maning diangkat. Instruksi maning di para kena cangkem. Instruksi maning di uyup. Cang, buktikan, ambil gelas kamu, bisa nggak? Bisa. Wis. Potong kempong, cukut beras, dipesusi, menyalakan kompor,
masak, mendidih, ya kan, nyabrang bawang, terasi, udah bikin sambal, bikin masakan, makan. Selama ini kita sepertinya merasakan bisa melakukan sesuatu, ya kan? Nalikane sira wis kenang stroke, tangannya melintir, melakukannya di seret, cangkeme menyon, ECC ngelawer, ngangkat gelas beli bisa. Saya bertanya orang stroke, ayo angkat gelas, beli bisa, jare bisa, ya bisa soten bengen. Yang bikin stroke siapa? Ya jare bisa, jare bisa. Jadi ketika dia belum stroke, belum kena takdir. Jadi takdirnya sehat, takdirnya siapa? Sakit, takdirnya siapa? Di mana yang di luar takdirnya Allah? Bagian tak bolak-balik begini. Secara teori kita sepertinya mengatakan bisa. Inilah persoalan relativitas. Relativitas. Begini, di dalam fisika saja itu berlaku hukum relatif. Apalagi masalah akidah yang tidak masuk dalam wilayah fisika. Akidah itu paradigma yang non eksperimentalis, yang tidak pernah diuji coba, iya kan? Sedangkan fisika yang sudah diuji coba saja dan kesimpulannya adalah bersifat pasti dan permanen, itu ternyata masih relatif juga kok. Makanya ketika orang itu sehat mengatakan aku bisa berbuat, setelah dia sakit dia mengatakan aku tidak bisa berbuat. Jadi aslinya kamu bisa berbuat enggak? Seorang masinis ya dikomandoi oleh operator di stasiun pusat Dwi Pangga dari Solo. Pusat kecepatan naik 120 km per jam. Baik bos, cep gas. Ya kan begitu. Sampai ke Cirebon, turunkan kecepatan karena akan ada pruis dengan kereta yang lain. Turunkan 80, baik bos. Ya kan, seorang masinis merasa bisa mempercepat laju kereta, bisa memperlambat laju kereta, dan bisa menghentikan kereta, bisa menjalankan kereta. Dia mengatakan saya bisa merubah kecepatan kereta sesuai dengan perintah saya. Mau 10 km per jam, mau 100 km per jam, 200 km per jam. Tetapi ketika arus listrik itu diputus, ini kereta listrik ceritanya, diputus kereta listriknya, tidak ada arus listrik, serok, edakan gasnya, melayu beli. Itulah manusia. Jadi minimal kamu harus paham. Sementara kamu bisa karena masih nyambung kabelnya. Kalau kabelnya diputus, jadi hakikatnya kemampuan kamu di mana? Yang nyambungin siapa? Yang mutusin? Sampai kepada teorinya ahli sunnah wal jamaah dalam menentukan rukun Islam yang keenam, antuk mina bil qadari khairihi. Saya nggak masuk akal, masa Allah syarat? Sejak kapan orang bisa memilih? Sejak kapan bisa milih? Kalau saya bisa milih, saya pengen keluarnya dari perutnya Ibu Tin. Kalau saya bisa milih, saya ingin punya badan seperti kamu, gede dhuwur.
Kalau saya bisa milih, saya pengen lahir di Los Angeles lahirnya. Kalau saya bisa milih, nama saya bukan Abdul Syakur, John Kennedy. Ini saya tidak pernah memilih lahir saya di mana. Saya tidak pernah memilih jam berapa saya terlahir. Saya tidak memilih dari perut siapa saya lahir. Saya tidak memilih di desa mana saya lahir. Sampai badan saya sendiri tidak memilih apakah besar apakah kecil, saya tidak memilih. Nah, ini pengalaman saya ini sama nggak dengan kamu? Sampai golongan darah saya juga bukan saya yang memilih. Saya darahnya O+. Kamu darahnya apa? A. Kenapa darahnya A? Ya, kenapa darahnya A bukan O? Udah gak tahu kan? Yang memberi nama kamu Sulaiman siapa? Begitu lahir, mama, papa, nama saya Sulaiman gitu. Yang ganti siapa? Oh, minta. Oh gitu. Oh, pantesan. Jadi aran daden kan ya. Jodoh kamu dengan siapa? Nanti sampai terakhir perjalanan hidup kita juga nanti kamu tidak diberi hak untuk memilih. Mau matinya kapan, kamu tidak boleh memilih hari ini atau besok atau tahun depan, tidak boleh memilih. Harus pasrah kepada Allah kapan saja. Cara kematiannya boleh milih nggak? Boleh nggak saya beli tambang? Saya gantung. Beli racun? Pasang guluning sepur? Nggak boleh. Jadi harusnya gimana? Lagi kanda mati makanan maning. Aduh tem, lagi kanda mati. Sira oli beli matinya pengen ketabrak. Apa hukumnya orang yang gantung diri? Kafir kan? Boleh kamu gantung diri? Bukan kamu. Gantung diri, beli tambang pasok digantung sendiri. Bukan boleh atau enggak, bukan enggak mau. Udah orang yang matinya bunuh diri, hukumnya apa? Ya konon. Jadi bakal menurut diri gak mau li. Ya ini bang bunuh tepatan yang kita besisan. Jadi artinya ini realita, bukan teori. Kenyataannya ternyata kita tidak diberi hak pilih kok. Yang bikin otak kamu cerdas apa? Pengen pinter gak kamu? Terus pinter kabe beli? Iya using belajar antam tapi gabloge angger anak beli. Pengen sugih beli. Kenapa sih beli sugih? Tekas sedikit tuling kone sugih konon. Tekas sedikit tuling kone sugih. Oh jadi yang berbeda hanya waktunya gitu. Jadi artinya begini. Tekas titik. Kira-kira umur pira sugih? Ya umur pira sugih ya tekas titik. Kalau orang bisa kaya ya orang kaya semua kok. Pertemuan saya dengan kamu juga kebetulan kok. Anak sing melu ngaji meneh niatnya pengen jajal ya anak. Sing pengen weruh. Sing pengen gogoi. Sing pengen ngukur. Sing pengen ngawas-ngawasi. Sing karena bosan karo rabine mainnya anak beli. Sumpah nih mah rabine merepet bae sing ngaji bae ah.